Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Faiza Nuraini. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang semester 6. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mahasiswa saya tentang proposal penelitian saya untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah seminar proposal penelitian yang diampu oleh dosen saya sendiri, yaitu Bu Syafatul Hidayati, SPD MPD. Nah, dalam proposal penelitian saya yang berjudul Peran Koperasi Konsumen Unit Mini Grosir dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Desa Paku Haji. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Nah, untuk bab 1 pendahuluan ini, yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini, kenapa saya memilih untuk meneliti penelitian koperasi ini? Karena yang saya lihat banyak sekali masyarakat yang ingin berwirausaha tetapi minim modal. Nah, dalam koperasi unit mini grosir ini itu sangat membantu mereka untuk yang ingin berwirausaha tetapi minim modalnya. Karena dalam koperasi unit mini grosir ini dalam konsep pembayarannya itu bisa melalui sistem tempo. Jadi memudahkan untuk para masyarakat yang ingin berwirausaha dengan cara bergabung menjadi anggota koperasinya. Koperasi Konsumen Unit Mini Grosir ini adalah salah satu cabang kegiatan dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia atau yang sering disebut Kopsyah BMI. Jenis koperasi ini kegiatan usahanya yaitu menjual bahan-bahan pokok rumah tangga mulai dari kebutuhan makanan, minuman, dan lain-lain seperti beras, minyak, air mineral, dan masih banyak lagi. Selain itu, keuntungan dari koperasi ini yaitu cara menjual bahan pokoknya ini secara grosir. Jadi harga yang akan didapatkan akan lebih murah dan juga bisa membeli secara satuan. Koperasi Konsumen Unit Mini Grosir ini juga sudah sangat banyak sekali membantu masyarakat sekitar dengan cara menjual barang-barang rumah tangga sehari-hari dengan harga yang sangat murah dan bisa membeli barang tersebut dengan cara grosir. Nah, dalam fokus penelitian ini didasarkan oleh permasalahan yang terjadi dalam anggota koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dilihat dari bagaimana koperasi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Nah, untuk rumusan masalah di sini yang saya ambil ada 3 poin, yaitu yang pertama, bagaimana peran koperasi konsumen unit mini grosir ini dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk yang kedua, bagaimana peran karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk anggota koperasi. Dan untuk yang ketiga, bagaimana cara menghadapi kendala yang sering terjadi di koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu ada 3 juga teman-teman dari rumusan masalah ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui peran koperasi konsumen unit mini grosir dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang kedua, untuk mengetahui peran karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk anggota koperasi. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui cara menghadapi kendala yang sering terjadi di koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, oke, lanjut aja kita ke bab 2 yaitu landasan teori. Untuk yang pertama itu ada landasan teoritis. Di sini koperasi sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi berlandaskan asas kekeluargaan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada penelitian terdahulu. Di sini dalam penelitian saya digunakan untuk memberikan gambaran tentang hal-hal yang telah dikaji peneliti. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada kerangka berpikir penelitian. Untuk yang pertama itu ruang lingkup koperasinya. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bab 1 di latar belakang masalahnya. Kenapa saya mengambil penelitian koperasi ini? Karena saya banyak sekali melihat
masyarakat sekitar yang ingin berwirausaha tetapi minim modal, atau yang sudah berwirausaha tetapi tidak bisa memutar modalnya kembali. Nah, dalam koperasi konsumen unit mini grocery ini, dalam konsep pembayaran koperasi konsumen unit mini grocery ini bisa secara tempo. Untuk yang kedua yaitu ada peran koperasi dan peran anggota. Di sini untuk peran koperasinya sendiri sesuai dengan tujuannya, yaitu salah satunya untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, dalam peran anggotanya ini sendiri yaitu untuk memudahkan anggota koperasi untuk sama-sama mensejahterakan keseluruhan, yaitu untuk mensejahterakan koperasinya juga, untuk mensejahterakan anggotanya juga. Nah, selanjutnya yaitu ada kesejahteraan dan ada anggota. Nah, dalam anggota koperasi ini untuk syarat agar bisa menjadi anggota koperasi konsumen unit mini grocery ini sangat mudah sekali. Syaratnya harus memiliki KTP, dan yang kedua itu harus membayar setoran awal, yaitu berisi simpanan wajib sebesar 50.000 dan simpanan pokok sebesar 100.000. Dan ini dibayarkan pas awal mereka menjadi anggota koperasi. Dan untuk bulan-bulan selanjutnya hanya membayar simpanan wajibnya saja sebesar 50.000. Dan untuk pembagian SHU-nya sendiri ini dalam koperasi konsumen unit mini grocery ini menurut saya sangat menguntungkan, karena beberapa persennya ini sangat menguntungkan untuk anggotanya, diambil dari 60% untuk anggota dan 40% untuk koperasi dari pembagian SHU-nya itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu kendala. Nah, untuk kendalanya ini sendiri dari yang saya wawancarai oleh kepala tokonya, untuk kendalanya ini di efisiensi waktu dalam pengiriman barang. Karena dalam koperasi konsumen unit mini grocery ini sangat spesial sekali untuk para anggota yang ingin membeli barang kebutuhannya ini bisa melalui WhatsApp, dan itu tinggal dicatat aja dia mau membeli apa, dan barangnya tersebut akan dikirimkan dari pihak koperasinya, seperti itu. Nah, untuk kendalanya sendiri ini hanya di efisiensi waktunya dalam pengiriman, tetapi masih ada juga yang tidak tepat janji dalam pembayaran temponya. Untuk menyelesaikan kendala yang terjadi ini dalam koperasi konsumen unit mini grocery ini, mereka akan terjun langsung. Jadi mereka akan menagih secara langsung kepada anggota koperasi yang menunggak pembayarannya ini. Itu karena berbentuk syariah, jadi mereka menagihnya itu secara baik-baik. Dan untuk penyelesaian kendala selanjutnya, jika anggota koperasinya ini sendiri masih belum bisa membayar setelah ditagih secara baik-baik ini, nah mereka dari pihak koperasinya sendiri, dari karyawannya tersebut, dari karyawan si koperasinya ini sendiri akan melakukan pemblokan atau pemberhentian sementara untuk pembelian barangnya. Jadi jika si anggotanya ini masih belum bayar, pengiriman barang selanjutnya yang akan dipesan oleh anggotanya ini tidak akan diproses, seperti itu. Baik, kita lanjut ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk yang pertama yaitu ada pendekatan dan metodologi penelitian. Di sini pendekatan yang saya ambil yaitu dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dan untuk metodologi penelitiannya ini saya menggunakan case study. Kenapa? Karena dalam penelitiannya ini peneliti mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dokumentasi secara langsung kepada si respondennya ini atau narasumbernya ini, teman-teman. Dan untuk yang kedua yaitu ada data dan sumber data. Nah, untuk data dan sumber data ini saya mengambil sumber data primer dan sumber data sekunder. Kenapa? Karena peneliti akan mendapatkan informasi data secara langsung dari lapangan atau tempat penelitiannya. Sumber data sekundernya ini di mana peneliti mendapatkan sumber data yang sudah ada. Sumber ini diambil dengan cara pencatatan tertulis maupun dengan wawancara penelitian seperti yang saya lakukan kemarin pas saya penelitian. Selanjutnya yaitu untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kenapa? Karena dalam
pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kita bisa terjun langsung ke lapangan. Untuk yang pertama yaitu observasi. Observasi yang saya maksud ini yaitu observasi non partisipatif, karena dimana dalam observasi ini saya tidak terlihat langsung dalam kegiatan usaha koperasi konsumen unit mini grosir ini, karena saya hanya mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh koperasi tersebut saja. Nah, untuk yang kedua yaitu wawancara. Di sini kegiatan wawancaranya ini dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari respondennya sendiri. Dan wawancara yang dilakukan oleh saya kemarin itu wawancara bebas. Di dalam teknik wawancara ini saya itu tanya jawab kepada salah satu pengurus dari koperasi konsumen unit mini grosir ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada teknik instrumen pengumpulan data. Di sini secara keseluruhannya itu kegiatannya ini agar lebih memudahkan dan sistematis, karena instrumen pengumpulan data ini adalah unsur yang paling penting. Oleh karena itu, yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga nantinya memudahkan dalam merangkum informasi data penelitiannya. Keabsahan datanya ini yaitu untuk membandingkan data hasil wawancara dengan informan. Data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, untuk pengecekan keabsahan data ini merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap akhir dari suatu penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian ini harus melalui beberapa teknik pengujian, yaitu yang saya gunakan dalam pengujiannya ini. Yang pertama itu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, di mana dalam hal ini peneliti melihat data yang sebenarnya di lapangan dan hasil wawancara dari narasumber. Nah, untuk perbandingan yang dilakukan peneliti ini bersifat menyeluruh, di mana peneliti mendengarkan semua wawancara dari informan dan membandingkannya langsung dari fakta lapangannya. Nah, untuk yang kedua yaitu membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Maksudnya ini, wawancara yang dilakukan peneliti ini dengan narasumber atau informan dilakukan secara personal atau terbuka. Nah, wawancara dilakukan di tempat usaha koperasinya ini, yaitu di koperasi konsumen unit mini grosir ini. Dalam hal ini narasumber mengatakan apa yang terjadi di lapangan, baik wawancara secara personal maupun terbuka. Dan untuk yang ketiga yaitu membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Maksudnya ini, dalam hal peneliti ini membandingkan dengan wawancara dari informan atau narasumber dari pokok-pokok permasalahannya. Nah, di sini konsentrasi dari hasil wawancara ini akan menjadikan dari keabsahan data dari penelitian untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada teknik instrumen pengumpulan data. Di sini secara keseluruhannya itu kegiatannya ini agar lebih memudahkan dan sistematis, karena instrumen pengumpulan data ini adalah unsur yang paling penting. Oleh karena itu, yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga nantinya memudahkan dalam merangkum informasi data penelitiannya. Dalam hal ini, penelitian membandingkan data-data yang terkait dengan hasil wawancara melalui dokumen terkait seperti fakta yang terjadi di lapangan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Di sini teknik analisis data penelitian yang saya ambil yaitu penelitian kualitatif. Yang pertama
ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga ada verifikasi kesimpulan. Proses analisis data ini diawali dengan pembuatan catatan lapangan, kemudian menganalisis data yang telah dibuat dalam catatan lapangannya. Pertama, ada reduksi data. Di sini, reduksi data itu merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Reduksi data ini dalam penelitian yaitu memilih objek yang akan diteliti, di mana Koperasi Konsumen Unit Mini Grosir ini selanjutnya menggunakan pedoman wawancara guna untuk memfokuskan data-data dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Yang kedua yaitu ada penyajian data. Untuk langkah utamanya ini dari kegiatan analisis data adalah model data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau grafik. Nah, hubungan antara kategori yang bertujuan agar data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Data yang disajikan sesuai dengan apa yang diteliti. Maksudnya hanya dibatasi pada pokok permasalahan, yaitu bagaimana peran koperasi konsumen unit mini grosir ini dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan kendala apa saja yang dihadapi koperasi konsumen unit mini grosir ini dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan bagaimana proses penyelesaiannya. Dan untuk yang ketiga yaitu verifikasi kesimpulan. Di sini langkahnya itu dalam analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ditemukan pada tahap pengumpulan data pada saat peneliti bahwa peran koperasi konsumen unit mini grosir ini memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Meskipun usaha-usaha yang dijalankan oleh anggota mengalami naik turun, namun pada prinsipnya peningkatan kesejahteraan tidak hanya dilihat dari perkembangan unit usahanya saja, tapi pada pelayanan yang diberikan koperasi menjadikan faktor utama dari kesejahteraan yang dirasakan anggota. Mungkin itu saja dari proposal penelitian yang saya buat yang berjudul Peran Koperasi Konsumen Unit Mini Grosir dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di Desa Paku Haji ini. Saya mohon maaf jika penjelasan yang saya jelaskan ke teman-teman semua ini kurang jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.